Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Fijriani selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan dasar konseling serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Lintang Panjawi selaku moderator dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan tema pembuatan RPL konseling perorangan dan pembuatan rapel prok konseling perorangan. Adapun rekan-rekan saya yang membaca yaitu yang pertama Eriska Putri, yang kedua Reza Nova, yang ketiga Mutia Hanum, yang keempat saya sendiri Lintang Panjawi. Baca yang pertama yaitu Eriska Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Lintang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hakikat dari RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan. Jadi, menurut tim penyusun pelaksanaan pembelajaran karakter cerdas RPP Layanan BK yang disusun oleh guru BK atau konselor, biasa disebut Satlan atau Satuan Layanan atau Rencana Pelaksanaan Layanan atau RPL. Rencana Pelaksanaan Layanan merupakan perangkat guru BK yang harus disiapkan dalam rangka melakukan pelayanan, bimbingan, dan konseling. Di dalam rencana pelayanan yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada program BK atau bimbingan konseling, ada prosedur yang harus diikuti dalam membuat RPL yang dibuat harus sesuai dengan POP atau panduan operasional penyelenggaraan. Langkah-langkah membuat RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan BK yang sesuai dengan panduan operasional penyelenggaraan atau POP terdiri dari beberapa langkah, yaitu komponen RPL. Dalam komponen RPL diisi jenis layanan yang sesuai, seperti layanan dasar, layanan responsif, layanan peminatan, atau layanan perencanaan individu. Selanjutnya ada bidang RPL. Pada bagian ini bisa diisi bidang dalam bimbingan konseling seperti bidang belajar, karir, pribadi, atau sosial. Selanjutnya ada topik RPL. Pada bagian topik RPL, guru bimbingan dan konseling mengisi topik apa yang akan diberikan untuk layanan bimbingan. Selanjutnya fungsi RPL. Pada bagian ini, guru BK mengisi fungsi bimbingan dan konseling yang sesuai. Selanjutnya, tujuan umum. Pada bagian tujuan umum dapat dirumuskan dengan beberapa cara, yaitu dirumuskan dengan berdasarkan SKKPD atau standar kompetensi kemandirian peserta didik yang dirumuskan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling yang menjelaskan aspek perkembangan individu jenjang SMA atau sederajat yang harus dicapai oleh peserta didik. Lalu cara yang kedua yaitu dirumuskan berdasarkan tujuan bidang layanan. Dan cara yang terakhir dirumuskan berdasarkan bidang masalah. Selanjutnya ada tujuan khusus. Setelah membuat tujuan
umum, maka selanjutnya adalah membuat tujuan khusus. Pada tujuan khusus diisi rincian rumusan dari tujuan umum. Selanjutnya ada sasaran layanan. Pada bagian sasaran layanan diisi kelas yang akan diisi oleh guru bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada materi layanan. Pada bagian materi layanan diisi pokok-pokok materi layanan yang akan diberikan. Selanjutnya ada waktu. Jadi pada bagian waktu bisa diisi 1 kali atau 2 kali jam pembelajaran. Jadi pada RPL nanti bisa ditulis layanan yang diberikan membutuhkan waktu 1 kali jam pembelajaran atau 2 kali jam pembelajaran. Selanjutnya ada metode atau teknik. Pada bagian metode atau teknik dipilih sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya ada media atau alat. Pada bagian media atau alat yang dipergunakan adalah penyampaian materi layanan. Selanjutnya ada pelaksanaan. Pada bagian pelaksanaan terdapat beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap awal atau pendahuluan. Jadi pada tahap awal ada pernyataan tujuan, penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, dan mengarahkan kegiatan atau konsolidasi. Kemudian tahap yang kedua atau tahap peralihan. Pada tahap ini guru bimbingan dan konseling menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan selanjutnya memulai ke tahap inti. Lalu ada tahap inti. Pada tahapan ini berisi penjelasan kegiatan peserta didik dan kegiatan guru BK atau konselor. Kemudian ada tahap penutup. Pada tahapan ini, guru bimbingan dan konseling memberikan penguatan serta merencanakan tindak lanjut. Selanjutnya, langkah yang terakhir ada evaluasi. Jadi pada tahapan evaluasi, guru BK merencanakan evaluasi proses dan evaluasi hasil selama pelayanan diberikan. Baik, terima kasih. Sekian untuk penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reza Naufal. Kepada Reza Naufal dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada contoh RPL BK perorangan. Diawali dengan semester. Di sini ditulis semesternya genap atau ganjil, tahun pelajarannya 2000 berapa bisa diisikan. Selanjutnya nama konselinya biasanya ada kodenya khusus atau inisial nama. Dan kelas semesternya juga ditulis kelas berapa dan semester berapa. Harinya disesuaikan pada hari pelaksanaannya. Contohnya di sini ada hari Selasa tanggal 30 Juli 2017. Dan untuk pertemuannya disesuaikan juga pertemuan ke-1, pertama, kedua atau ketiga. Untuk waktunya di sini bisa disesuaikan ya. Kan pada contoh di sini ditulis 2 kali 40 menit. Bisa disesuaikan sama sekolah masing-masing. Ada yang 30 menit, 40 atau 45 menit. Untuk tempatnya juga bisa fleksibel di mana aja disesuaikan. Contohnya di sini di ruang konseling di ruang konseling BK SMP Paramitra. Dan yang terakhir ada gejala yang nampak atau keluhannya. Pada contoh di sini ditulis konseli terlihat agak gelisah, konseli sulit untuk mengemukakan masalahnya,
dan konseli menangis. Dan untuk lampiran-lampirannya ada uraian materi, bisa berupa soft file atau hard file, dan juga lembar kerja siswa. Dan untuk pojok kanan bawah terdapat tanggal ya. Contohnya di sini ada kotaku 18 Juli 2017. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Lintang dipersilahkan. Terima kasih Reja Noval. Di sini saya akan membacakan atau laporan pelaksanaan program. Di sini ada dua contoh penilaian. Yang pertama, penilaian secara umum. Penilaian secara umum adalah penilaian segera dengan bertanya kepada klien tentang pemahaman baru, perasaan klien, dan apa yang akan dilakukan klien ke depannya setelah konseling. Penilaian secara khusus, konselor melihat keseriusan dan kesungguhan siswa dalam melaksanakan konseling. Di sini ada contoh pembuatan prok atau laporan pelaksanaan program. Ada tanggal kegiatannya, jam pembelajarannya, materi, hasil, dan proses. Tanggal kegiatannya 11 Juli 2011, jam pelajarannya jam 2 atau pelajaran kedua, materinya kegiatan sosialisasi dengan lingkungan sekolah baru. Hasilnya siswa mengenal lingkungan sekolah. Prosesnya demokrasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia Hanum. Baik, terima kasih Lintang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tindak lanjut. Yang pertama, rencana layanan. Untuk menindaklanjuti kegiatan layanan bimbingan dan konseling, maka dapat disusun suatu perencanaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Perencanaan layanan tersebut dituangkan dalam program layanan bimbingan konseling. Penyusunan program tersebut mengacu pada BK Pola 17+, yang terdiri dari 6 bidang bimbingan, 9 jenis layanan, dan 6 bidang pengembangan. Yang kedua, rencana lain, konseling lanjutan sesuai dengan permasalahan siswa. Contoh Lapel Pro Konseling Perorangan. Laporan pelayanan program pelayanan konseling sekolah SMA Makmur Jaya. Bulan Desember 2022, kelas 11 IIS 2 dan 11 MIA 3, Minggu 5 dan 6, Konselor Rizky Andana Pohan, nomor 1, tanggal kegiatan Sabtu 13 Desember 2022 8-9 WIB. Jam pembukaan 2, sasaran kegiatan Rival Alawi, kegiatan layanan pendukung, konseling perorangan, materi kegiatan, kemampuan mengendalikan diri, evaluasi, hasil, laisek, siswa terbuka akan keadaan dan masalah yang dihadapinya, laijapen, kontrak dan akan dilanjutkan 2 minggu ke depan. Proses kegiatan berjalan dengan baik, siswa terbuka meskipun di awal sulit terbuka. Namun berlalunya proses konseling, siswa mampu menyadari manfaatnya. Sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kami. Saya sebagai moderator, saya meminta maaf atas kurangannya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Bila taufik hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.